Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa mencari pengalaman. Jawablah salam dari kami meski tak sering berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa singgah ke Bekasi. Halo semuanya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Mas Lima Hanum Harahap sebagai ketua tim dari Kasir Posya USU. Saya Yasara Ulfa sebagai anggota. Saya Tia Priani sebagai anggota. Yang terhormat para dewan juri beserta panitia juga audiens yang sedang mendengarkan presentasi online ini. Di sini kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pondokan Jiswaf Insani, Inovasi Pengembangan Filantropi Islam berbasis aktual digital sebagai solusi perbaikan jantung sosial dan perekonomian di Indonesia. Presentasi pertama akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Tia Apriani. Kepada Tia, kami persilahkan. Saya akan menjelaskan bagian dari pendahuluan pada latar belakang paper kami. Pada poin yang pertama, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan perekonomian masyarakat. Seperti yang terdapat pada judul penelitian kami, yaitu Inovasi Pengembangan Filantropi Islam berbasis aktual digital sebagai solusi perbaikan jantung sosial dan perekonomian di Indonesia. Maka dari itu penting bagi kita untuk selalu meningkatkan kesejahteraan sosial dalam bermasyarakat. Poin yang kedua yaitu kemiskinan merupakan suatu masalah yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Mengapa sih demikian? Karena masalah kemiskinan tidak mudah dalam mencari solusinya. Maka dari itu penting sekali untuk membuat program yang mampu meminimalisir garis kemiskinan seperti Pondokan Jiswaf Insani atau PEZAI yang tidak hanya membantu fakir, miskin, atau orang-orang yang memiliki hutang. Yang ketiga yaitu penetapan sasaran Jiswaf melalui Pondokan Jiswaf Insani atau PEZAI. Tujuan penelitian pada paper kami. Poin pertama pada tujuan penelitian kami yaitu penerapan dan pelaksanaan dalam membantu rakyat miskin yang dilakukan oleh Pondokan Jiswaf Insani atau PEZAI. Poin yang kedua adalah menjelaskan persepsi masyarakat yang merasakan dana Jiswaf yang diberikan oleh Pondokan Jiswaf Insani atau PEZAI. Manfaat penelitian pada paper kami. Poin yang pertama yaitu memberikan sebuah ide kepada pemerintah berupa inovasi untuk membuat kebijakan dalam mengatasi masalah sosial perekonomian di Indonesia. Dalam penelitian yang kami buat, kami tidak hanya membuat sebuah pondokan, namun di dalamnya kami juga memberikan sebuah gagasan atau ide yang dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah perekonomian di Indonesia. Poin yang kedua adalah menjadi solusi dalam penanganan dana Jiswaf. Hal ini tentu saja memberikan solusi dalam penanganan Jiswaf karena program-program yang dibentuk akan sangat membantu pemerintah dalam penanganan dana Jiswaf yang akan diberikan pada masyarakat miskin. Metode penelitian. Pada bagian metode penelitian, terdapat poin pertama pada slide yaitu desain penelitian. Jadi desain penelitian dari hasil penelitian kami itu merupakan terdapat dua variabel yakni variabel X dan variabel Y, di mana variabel X tersebut merupakan variabel bebas yaitu penyaluran dana zakat infak sedekah oleh lembaga Jiswaf yaitu Basnas. Sedangkan variabel Y yaitu atau disebut juga dengan variabel terikat yakni pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian dari penelitian kami dapat dilihat yakni instrumen atau lembaga Jiswaf yakni Basnas dan metode pengambilan sampel yaitu kami menggunakan metode sampling atau sampel di mana sampel kami ini merupakan jumlah penyaluran dana JIS atau zakat infak sedekah oleh lembaga Basnas yang kami peroleh dari laporan keuangan Basnas mulai dari tahun 2009 hingga 2018. Definisi operasional. Adapun definisi operasional dalam kegiatan atau dalam penelitian kami ini adalah ada 3 macam. Yang pertama yaitu JIS atau zakat infak dan sedekah. Yang kedua itu adalah lembaga Jiswaf yaitu Basnas. Yang ketiga yaitu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian kami ini yaitu yang pertama yaitu menggunakan library research, yaitu menggunakan sumber data sekunder, di mana library research tersebut merupakan
suatu teknik pengumpulan data yang diambil berdasarkan buku atau jurnal. Yang kedua yaitu kuesioner. Jadi dalam penelitian kami ini juga kami menganalisis wakaf data yang bersumber dari FOSAI nasional, di mana wakaf data tersebut kami mengambil yang pertama pengelola zakat dan penyimpanan dana jiswaf. Itu analisis data. Dari penelitian kami ini kami juga menganalisis data, di mana kami menganalisis dengan melakukan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 22, dan kami menguji dengan 3 macam pengujian, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji regresi linear sederhana, yang ketiga yaitu uji hipotesis. Baiklah, saya akan melanjutkan ke bagian pembahasan. Yang pertama ada karakteristik data responden. Karakteristik data responden digunakan untuk melihat keragaman data responden berdasarkan laporan keuangan, data penyaluran zakat kepada mustahik, dan wakaf data. Yang pertama adalah laporan keuangan. Tabel di samping ialah laporan keuangan Basnas dari tahun 2009 hingga tahun 2018. Yang kedua, data penyaluran zakat kepada mustahik juga dapat dilihat pada tabel di samping yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dari tahun 2009 hingga tahun 2018. Dari tabel di samping juga dapat kita simpulkan bahwasanya penyaluran zakat paling banyak ada di tahun 2018 dan paling sedikit ada di tahun 2009. Kemudian kami juga melakukan analisis mengenai pengelola zakat dan penyimpanan dana jiswaf di wilayah Sumatera Utara yang diperoleh dari wakaf data oleh FOSAI nasional. Untuk penyimpanan dana jiswaf biasanya dilakukan oleh bendahara atau pengurus masjid dan lembaga keuangan dengan persentase 6-7% untuk bendahara atau pengurus masjid dan 20% untuk lembaga keuangan. Untuk pengelola zakat biasa dilakukan oleh takmir dan Badan Amil Zakat Daerah dengan persentase 7-8% untuk takmir dan 23% untuk Badan Amil Zakat Daerah. Lanjut ke hasil analisis data. Yang pertama adalah uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas yang telah kami lakukan, dapat diketahui signifikansinya berjumlah 0,2, di mana lebih besar daripada 0,05, yang berarti data yang kami gunakan dalam penelitian ini ialah normal. Yang kedua, uji regresi. Berdasarkan tabel ANOVA di samping, diketahui signifikansinya berjumlah 0,038, di mana lebih kecil daripada 0,05, yang berarti variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Berdasarkan output tersebut, diketahui juga nilai F hitungnya berjumlah 6,169 dengan signifikansi 0,03 lebih kecil daripada 0,05, yang berarti model regresi ini dapat digunakan dalam penelitian. Berdasarkan model summary nilai R pada tabel, dapat diketahui signifikansinya berjumlah 0,660, sedangkan R² berjumlah 0,435, yang berarti variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y sebesar 43,5%. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya penyaluran dana zakat, infak, dan sodako oleh lembaga Basnas memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebanyak 43,5%. Pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis terdapat 3 pengujian, yaitu yang pertama adalah uji hasil regresi linear sederhana, di mana pada tabel dapat diketahui bahwa koefisien konstanta X yaitu bernilai 6,075. Artinya adalah laju pertumbuhan perekonomian Indonesia bernilai 6,075 apabila penyaluran dana jis atau zakat infak sedekahnya itu bernilai 0. Kemudian yang kedua yaitu koefisien regresi X itu bernilai minus 0,08 yang artinya itu adalah penyaluran dana zakat infak sedekah akan mengalami pengurangan apabila laju pertumbuhan perekonomian menurun sebesar minus 0,008. Uji ANOVA. Pada tabel uji ANOVA dapat diketahui bahwa nilai F yaitu sebesar 6,169 dan memiliki probabilitas yaitu sebesar 0,03 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya yaitu model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh antara penyaluran dana zakat infak sedekah terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Uji kelayakan model, di mana dalam tabel model summary dapat diketahui yaitu pada nilai adjusted R² yaitu bernilai 0,365 atau 36,5%, yang artinya yaitu variabel bebas memiliki presentasi sumbangan berupa sebesar 36,5%, dan 63,5%-nya itu merupakan dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel di luar variabel penelitian. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian kami ialah adanya pengaruh yang besar antara variabel X dan variabel Y
yaitu penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah oleh lembaga Ziswaf terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Jadi kesimpulannya, dengan meningkatnya penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di Indonesia, maka meningkat pula pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, lembaga Ziswaf memiliki peranan yang sangat besar karena membantu mengoptimalkan penyaluran dana Ziswaf di Indonesia. Atas dasar itulah, maka kami menghadirkan Pondokan Ziswaf Insani atau PZAI sebagai solusi untuk membantu mengoptimalkan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Pak Andi punya burung kenari, burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai di sini, salah dan janggal mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.